kawan-kawan yang aktif di media sosial, akun pribadi Anda adalah tanggung jawab Anda. Maka perbaikilah apa yang Anda posting, apa yang Anda sampaikan di media sosial Anda sendiri, di akun media sosial Anda sendiri. Apa itu? Kebaikan. Sebarkan kebaikan. Ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak mampu untuk membuat sendiri, maka angkatlah satu ayat, tulis terjemahannya, lalu posting, supaya orang bisa membaca dan Anda bisa memperkenalkan ayat Al-Quran kepada sesama umat manusia, minimal kepada kawan-kawan Anda di media sosial tersebut. Kalau Anda tidak bisa untuk membuat sendiri nasihat-nasihat yang baik, kata-kata hikmah yang bijak, yang mungkin menarik orang untuk berbuat dan beramal, maka sampaikanlah minimal satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya yakin kita semua di sini banyak mengetahui dan menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi pernah bilang kepada kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah satu ayat yang Anda ketahui dariku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita ini sudah mengetahui berapa banyak ayat. Di antara kita bahkan ada yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Di antara kita ada yang sudah hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa? Kenapa ketika bermedia sosial yang keluar bukan ayat-ayat Al-Quran tersebut, bukan hadis-hadis Nabi itu, yang keluar adalah ghibah, yang keluar adalah kejelekan orang lain, yang keluar adalah sesuatu yang tidak berguna, bahkan yang keluar kadang-kadang adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari berbagi kebaikan. Mari tebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan di tengah kita, sesama kita umat masyarakat ini, umat Islam di tengah masyarakat kita. Semoga dengan banyak tersebarnya kebaikan itu, semakin banyak pula orang yang mengamalkannya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, satu amalan kebaikan dan dia lakukan kebaikan itu, kafa'ilihi, maka nilai pahala juga akan sampai kepada orang yang menunjukkannya. Bisa jadi Anda tidak punya keinginan atau niat yang besar untuk berdakwah kepada banyak orang, tetapi Anda menyampaikan satu ayat, satu hadis, satu nasihat, satu kalimat hikmah, ada orang yang tergerak untuk melakukannya. Dari 1.000 orang atau dari 5.000 orang pertemanan Anda di media sosial, ada 1 atau 2 orang yang menerima itu dengan baik dan mengamalkannya. Itu akan menjadi bekal yang baik untuk kehidupan akhirat Anda. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah mau kalah terhadap ahlul batil. Jangan pernah mau kalah dan menyerah terhadap pelaku-pelaku kemungkaran. Orang-orang yang menginginkan sesama manusia untuk menyimpang sama dengan dirinya. Dan jangan pernah mau kalah atau menyerah terhadap pelaku-pelaku keburukan yang begitu getol, yang begitu aktif untuk menyebarkan keburukannya, untuk menyebarkan kemungkarannya. Sebab kapan kita kalah, maka ucapkanlah selamat tinggal terhadap dunia kita sendiri. Dan kita mau bilang apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ditanya oleh Allah, kamu punya kesempatan, kamu punya kemampuan, dan kamu punya segala-galanya untuk menyampaikan kebenaran kepada orang. Apakah cukup dengan diri kita sendiri mengamalkan itu? Dan kita juga tidak bisa menjamin, bahkan diri kita pun juga tidak bisa untuk mengamalkan kebaikan atau kebenaran itu. Kalau merasa tidak mampu untuk lakukan, sampaikan kepada orang. Jangan sampai ada orang yang bisa untuk melakukannya. Dan kita pun juga bisa mendapatkan nilai dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, hidayah, petunjuk lebih daripada yang telah diberikan kepada kita sekarang untuk saling berbaik kebaikan kepada sama umat manusia, untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sekuat-kuatnya, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada sesama umat manusia dimanapun mereka berada. Dan semoga pula dengan upaya dan usaha kita itu nanti berbuah pahala dan dicatat sebagai kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.